أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله وجود كدام بقى مخالفات الحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قديران مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا علما سميعا بصيرا متكلما. الله وجود كدام بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قديران مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. الله وجود قدم بقى مخالفات للحوادث قيامه بنفسه وحدانية قدرة إرادة علم حياة سما بصر كلام قديران مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما مريدا علما حيا سميعا بصيرا متكلما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ikhtara min baini ibadihi al-muwahhidun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil muwahhidin habibi rabbil alamin sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multabisun qurban minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya sayyidi ya Rasulullah, madad ya Habiballah,
مدد يا أصحاب رسول الله، مدد يا مشايخنا يا سلطاننا يا دستور إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. Yang kita muliakan guru-guru kita, orang-orang tua kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jagakan mereka selalu. Allah lindungi, Allah berikan kemudahan dan keberkahan selalu kepada mereka. Yang dihormati seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan subuh hari yang mulia ini, pengurus Masjid Al-Ansar, dan yang ada juga yang datang dari jauh nih, Pak Dr. Irfan dari Sungai Gelam jauh, Masya Allah, dari Sekernan. Mudah-mudahan Allah SWT catat setiap langkah sebagai diampunkan Allah dosa, diberikan Allah kebaikan, dan ditinggikan derajat di sisi Allah. Demikian juga yang mengikuti dari media sosial, dan diantaranya nanda kita Pak Rojikin, Pak Bendahara, aku ikut dari media Pak, katanya. Tetap mudah-mudahan beliau dijagakan Allah dalam perjalanan dan selamat pergi dan pulang. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk kajian kita yang ketiga, halaman 34. Ini adalah termasuk bahagian yang kunci dalam akidah kita, karena tidak sempurna akidah kita sampai kita betul-betul juga meyakini bahwa semulia-mulia Nabi, semulia-mulia Rasul adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kalau pertanyaan dalam kubur semua dapat jawab seperti yang pernah saya sampaikan. Man rabbuka? Allahu rabbi. Wa ma dinuka? Islamu dini. Wa ma imamuka? Al-Qur'anu imami. Wa ma qiblatuka? Al-Ka'bah qiblati. Wa man ikhwanuka? Al-muslimun wal muslimat ikhwani. Tetapi di akhir pertanyaan akan ada pertanyaan lagi yang berbunyi, apakah kalian kenal, hal ta'rifu man arsalahullahu ta'ala fi akhir zaman? Kenalkah kalian dengan seseorang yang Allah utus di akhir zaman, membawa risalah Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia untuk mengajarkan manusia mengenal dan mentauhidkan Allah, dan agar manusia mendapatkan keselamatan di dunia dan akhirat. Padahal sudah ditanya tadi di awal, wa man nabiyyuka, siapakah nabimu? Jadi ada pertanyaan khusus, apakah kita tahu dengan Nabi Muhammad? Apakah kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus Allah di akhir zaman sebagai penutup nabi dan rasul? Ini ada kaitannya bagaimana keterkaitan kita dengan beliau. Hati-hati kalau kita tidak ada kuat kaitan dengan Rasulullah, tidak ingin ambil tahu tentang Rasulullah, sejarah perjuangan Rasulullah, kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah, dan bagaimana jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati kalau kita tak tahu, tak dapat jawab nanti. Sudah mau selesai pertanyaan, rupanya terkena nanggung, na'udzubillah, kena sebat, kena pukul, na'udzubillah dzalik. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar. Ya Allah, lindungilah kami dari azab kubur dan dari azab api neraka. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk yaitu tentang ringkasan sejarah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
merupakan satu keharusan. Bukan keharusan lagi, maksud di sini al-hatm dalam bahasa Arab maknanya kewajiban, tapi sering dalam bahasa Arab dimaknakan keharusan. Merupakan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk mengetahui sejarah tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik secara keseluruhan atau secara ringkas. Sebagaimana banyak para ulama yang telah mengkhususkan ikhtisar ataupun meringkaskan sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mudah kita ingat, mudah kita pahami, mudah kita jiwai. Karena Nabi kita ini adalah uswatun hasanah, pedoman dan idola satu-satunya yang paling utama bagi kita umat Islam. Jadi kita mesti berusaha mengetahui setiap lini-lini kehidupan beliau agar kita dapat mutaba'ah, mengikuti beliau zahiran wa batinah, secara zahir dan secara batin, kaulan wa fi'lan, secara perkataan maupun perbuatan, secara i'tiqad apalagi secara amalan. Semuanya kita berusaha mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ma min waliyin illa muntasir bih, dalam Al-Burdah, tidak ada seorang wali Allah kecuali yang mereka adalah yang mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tasliman katsira. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Makkah pada malam Isnin, disepakati oleh para ulama tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau dihitung dalam tanggal Masehi 20 April 571 Masehi. Masuk 15 abad sudah. 14 abad masuk 15 abad. Kita agak mesti wanti-wanti, banyak penafsiran ulama. Ada satu hadis Nabi SAW yang ditafsirkan, setelah kehidupanku yang ada ini, ditafsirkan 15 kurun. 15 abad. Nah, kita sudah masuk ke 15. Tanda-tanda akhir zaman pun sudah banyak. Ini Yahudi sudah mulai tekepor. Tanda-tanda akhir zaman. Malhamah kubra. Kita wanti-wanti perang besar. Yang itu memang adalah di antara apa yang dikatakan oleh Nabi sebagai nubuwahnya, sebagai tanda-tanda akhir zaman. Mudah-mudahan kita dijauhkan Allah, dilindungi Allah dari fitnah akhir zaman, dan menjadi orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, ibunya bernama Aminah binti Wahab. Dalam satu keterangan bahkan kita wajib tahu zuriat Nabi sampai kepada Adnan, baik pada Adnan, minimal tahu, ada hafalnian, bayang-bayangnya ada. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Qusay bin Kilab bin Murrah sampai kepada Adnan. Dan kita wajib tahu bahwa Nabi diturunkan dari keturunan yang suci, yang bersih, yang baik-baik, yang jauh daripada perbuatan-perbuatan yang tidak manusiawi. Semuanya telah diaturkan oleh Allah. Lahirlah Nabi kita dari sulbi demi sulbi demi sulbi, mulai daripada Nabi Adam sampai kepada Abdullah ibn Abdul Muttalib, ayah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjelang saat dilahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, banyak terjadi berbagai peristiwa yang ajaib yang belum pernah dialami oleh manusia. Pada malam kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua berhala, semua patung yang ada di mana saja jatuh tersungkur dari tempatnya.
dimanapun, gitu ya. Dalam Ka'bah jatuh semua, waktu itu ada berhala, apalagi di Persia, gitu ya. Api yang sejak beratus-ratus tahun namanya disembah, dipuja oleh bangsa Persia beragama Majusi, gitu ya, Zoroaster, itu tiba-tiba saja padam. Dalam satu riwayat 1000 tahun api itu tak pernah padam. Padam pada waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebelumnya tidak pernah terjadi seperti itu. Itu disebut irkhas. Dalam istilah keajaiban yang terjadi kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sewaktu kecilnya disebut dengan irkhas, keajaiban-keajaiban. Nanti ketika beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, namanya mu'jizat. Mu'jizat. Kalaupun ada sebelumnya namanya ma'unah, sebelum Nabi dan Rasul itu. Untuk orang-orang saleh, orang-orang baik, kalau ada kelebihan-kelebihan yang keluar daripada kebiasaan, khawariqul adah, namanya ma'unah. Kalau untuk para orang-orang salihin yang khusus, ulama rabbaniyin, itu namanya karamah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk Nabi dan Rasul namanya mu'jizat. Tapi kalau bandit, orang tak beriman dengan Allah tapi sakti, istidraj namanya. Fir'aun sakti, seumur hidupnya tidak pernah sakit, pening kepala pun tidak pernah. Kalau dia bilang, wahai sungai penuhlah engkau, kering jadinya airnya, makanya dia penuh. Tapi sakti. Itu istidraj. Ada orang yang tak pernah dekat dengan Allah, berdoa saja tidak pernah, sholat jauh, buat maksiat, tapi hidupnya makmur, tidak pernah, tidak ada duit, ada terus, sukses terus, usahanya lancar terus. Itu min qabilil istidraj, dilanjurkan Allah supaya tambah jadi, supaya tambah lupa, supaya tambah jauh. Na'udzubillah, summa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau untuk Nabi sewaktu kecilnya, dari tanda-tanda kenabian yang nampak waktu mulai lahirnya itu irkhas namanya. Menjak dalam rahim ibunya diperlihatkan Allah sudah kelebihan-kelebihan. Tak ada rasa sakit, tak ada rasa penat, lahir dengan lancar, ya, berlahir. Subhanallah, banyak kalau kita baca buku-buku maulid, subhanallah, saat kelahiran Nabi itu dahsyat sekali. Cahaya yang memancar daripada rumah Aminah memenuhi seluruh bumi. Pada malam itu, saat menjelang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh malaikat semuanya turun, diperintahkan Allah. Seraya mereka mengatakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidaklah yang mereka lalui kecuali bertakbir, bertahmid, bertasbih bersama mereka. Lewat sungai semua ikan ikut, lewat pohon-pohonan semua pohon-pohonan ikut. Seluruh alam ini gegap gempita menyambut kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Itu ada disebut dalam Maulid Al-Habsyi, ya, di antaranya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunan bangsawan Quraisy, pemuka Quraisy, sanadid Quraisy di negeri Mekah, keturunan keluarga terpandang. Beliau memiliki paras wajah yang amat elok, rupawan dan tampan. Ini tidak dapat dibayangkan kalau bab ini, ya. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar di Mesir, ahli tafsir, kenapa Nabi Yusuf alaihissalam tak dapat dipandang?
sehingga wanita yang memandangnya sampai-sampai bukan buah yang dikupasnya, tapi jari jemarinya yang disayat-sayatnya. Kenapa Nabi kita dapat dipandang? Padahal seluruh keindahan diberikan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullud dunya, seluruh dunia. Sementara Nabi Yusuf alaihissalam syatrud dunia, hanya setengahnya saja. Karena Nabi kita ditutupi oleh Allah dengan sifat jalaliyahnya, dengan kewibawaan, dengan karisma. Itu melebihi, dinampakkan Allah menutupi jamalnya, sehingga sisi jamalnya kalau sudah dekat baru merasakan. Jadi kata Sayyidina Ali, tidak ada orang yang memandang Nabi dari jauh kecuali merasa gerun karena karismanya, dan tidak ada yang memandang Nabi dari dekat melainkan tidak ada pilihan lain kecuali mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanallah. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukakan Allah jamaliyahnya secara sempurna, tidak ditutupi, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bukan jari yang tersayat, jantung yang putus, karena tidak dapat menahan, karena itu adalah tajallil jamal, manifestasi keindahan Allah yang sempurna, yang paling utuh. Karena Nabi kita ini adalah, bahasa sederhananya, sampel kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Zahirnya dan batinnya semuanya menunjukkan akhlak Allah subhanahu wa ta'ala. Putih bersih kulitnya. Kalau kita, makanya kalau ada waktu ataupun kalau kita punya kesempatan, jangan tidak punya buku tentang Syama'ilun Nabi, keistimewaan pribadi Rasulullah. Di situ diantaranya yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi misalnya, atau Imam Ibn Katsir, banyak ulama yang menyusutnya. Putih kulit Nabi itu musyarrab bihumrah, bercampur warna kemerah-merahan. Artinya pipi Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Ketika seorang sahabat memandang rembulan lalu memandang Rasulullah, maka spontan dia mengatakan, sungguh wajah Rasulullah lebih elok daripada rembulan, bersinar. Dalam satu riwayat, seolah-olah sinar matahari bermain di wajahnya, macam cermin. Wajah Rasulullah cahaya, nur ada nur, cahaya di atas cahaya. Hina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Matanya, bahasa kitanya belo itu ya, besar. Hitamnya, pupil matanya lebih besar, ya. Putih bersih tapi pupil matanya besar. Bahasa Banjar galak, matanya galak, artinya. Subhanallah. Nunail hajib, dalam Ad-Dibai disebutkan alis Nabi ini macam huruf nun yang terbalik, dua huruf nun gini. Dari jauh macam nyatu, tapi kalau dari dekat ternyata tidak. Alif yal anfi, hidungnya macam huruf alif, mancung. Mim yal fami, bibirnya macam huruf mim. Subhanallah. Kalau beliau membuka mulutnya, sinar putih giginya itu bercahaya. Lagi beliau berkata-kata, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita dapat melihat ketampanan wajah Rasulullah SAW di dunia sebelum di akhirat.
Semoga datang dalam mimpi-mimpi kita. Bahkan semoga dapat kita lihat dalam keadaan jaga sebelum kita berkumpul bersama beliau di negeri akhirat. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Kalau beliau lewat seminggu dah ada hilang harumnya. Bahkan keringatnya bau harum luar biasa. Dijadikan para sahabat minyak wangi, berebut semuanya. Air wuduk Nabi tak sempat sampai ke tanah, semuanya ambil. Kalau nampak Nabi berwuduk, semua dekat menadah bekas wuduk Nabi. Kalau tak dapat, jatah dari wajah kawan diambil, atau kawan naruh ke wajah kita, karena tahu keagungan Nabi SAW sebagai sumber keberkahan. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Terpuji akhlaknya, jujur, bijak, siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sifat wajib bagi Nabi itu terlahir dari Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya kita banyak-banyaklah salawat, rindukan Nabi. Tak akan dapat mimpi Nabi kalau kita tak ada rindu. Macam mana nak bisa ketemu kalau tak mau ketemu? Yang mau ketemu, yang rindu ketemu, insya-Allah Allah akan izinkan dia dapat melihat bermimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah yang ada di pikirannya, yang ada di jiwanya. Makanya dalam qasidah-qasidah yang kita baca selalu, inni muhibbun bi dzikri Ahmad bashir muhibban walau bi ru'ya. Inni muhibbun bi dzikri Ahmad bashir muhibban walau bi ru'ya. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Allah, aku merindukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasihanilah aku, berilah kegembiraan kepadaku, walaupun hanya melihatnya dalam mimpi. Memang kita menginginkannya. Dan salah satu caranya, banyak-banyak kita membaca buku tentang Rasulullah, mendengarkan tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perjuangannya. Ketika beliau berada dalam kandungan ibunya 5 bulan, ayahnya wafat. Kemudian ibunya menyusul wafat ketika berusia 4 tahun. Belum lahir Nabi, ayahnya sudah dadah. Lahir dalam keadaan yatim. Makanya inilah yang membuat salah satu ketakaburan orang Quraisy, tidak mau nerima Nabi karena kesombongan, dan tetap berpikir macam pamannya Abu Lahab misalnya, ataupun kawan-kawan pamannya Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan paman Nabi, bukan ya, namanya Mughirah. Allahumma shalli ala Muhammad. Abul Hakam gelarannya. Itu bukan paman Nabi. Yang paman Nabi Abu Lahab, tapi kawan ataupun memang dekat karena bangsa Quraisy. Mereka itu salah satunya tak mau nerima Nabi. Dia menganggap Nabi itu yatim Abi Thalib. Anak yatim Abu Talib yang dulu, yang dijaga Abu Talib. Aku Nabi pula dia. Awak anak yatim, katanya tidak ya? Jaga oleh Abu Talib. Nah, itulah kalau kita orang-orang yang ketakaburan kita ini masih kita pegang, melihat ada orang yang punya kelebihan, kita bukan pandang kelebihannya, pandang dia dulunya. Budak itu dulu mudim masjid cuman, padahal sudah ulama sekarang kan misalnya. Tapi kita tidak memandang ulamanya, yang kita pandang cuman pernah jadi mudim kita cuman. Itulah kenapa, karena ada kesombongan. Kalau ada orang kesombongan di hati, tak mau menerima kelebihan orang lain.
Kalau orang yang hatinya baik, memandang kelemahan orang ditutupi, yang bagus dinampakkan. Wa ainur ridha an kulli masawiin kadilatun. Orang yang matanya baik karena hatinya baik, kalau melihat kesalahan-kesalahan orang lain itu ditutupinya. Wa ainus sukhti tubdil masawiya. Sedangkan mata-mata pendengki kalau melihat keburukan orang lain disebarkannya. Jadi hati-hati kita, jangan sampai termasuk orang mata-mata yang pendengki, penghasut. Jadilah mengikuti akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada dalam kandungan ibunya 5 bulan, ayahnya wafat. Kemudian ibunya menyusul usia 4 tahun, wafat lagi. Lalu beliau dirawat oleh kakeknya Abdul Muttalib sampai umur 8 tahun dalam satu riwayat. Ada yang mengatakan 6 tahun. 3 tahun kemudian ketika beliau berumur 7 tahun di sini, 7 tahun, kakeknya pun meninggal dunia. Selanjutnya beliau dipelihara oleh pamannya Abu Talib, yaitu ayah daripada Sayyidina Ali. Inilah yang dalam hadis ketika ada sahabat bilang, ya Rasulullah, macam mana? Berarti abah dan ibuku dalam neraka. Lalu Nabi mengatakan, jika abah ibumu dan dalam neraka, jika abahmu dalam neraka, abahku pun dalam neraka. Yang dimaksud Nabi adalah pamannya, karena tradisi waktu itu paman dipanggil dengan ayah. Bukan bapaknya Abdullah, bukan, karena itu zaman fatrah, tidak ada Nabi dan Rasul, tidak ada risalah Islam. Jadi yang dimaksud ada hadis katanya orang tua Nabi pun dalam neraka, itu diantaranya pendapat seorang tokoh salafi, ulama besar di Hijaz, itu Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti rahmatullah alaih, ulama besar salafi. Tapi bab ini tidak mau diikuti orang tuh. Bab dia bilang yang dimaksud dalam hadis abi bin abahku, bapakku pun di neraka, itu maksudnya adalah yang paling menurut pendapat paling halus Abu Lahab. Ada juga yang mengatakan Abu Talib ini, ya. Karena ini paman Nabi ini ada 2 versi. Di antara versi orang-orang yang husnuzan meyakini Abu Talib mati dalam keadaan beriman. Tetapi banyak pendapat mengatakan ketika dia meninggal dunia dia tidak mengucapkan kalimat tauhid. Karena waktu itu dikepung, dikawal oleh Abu Jahal, Abu Sufyan, dudukan di situ. Membentengi jangan sampai Nabi ini ngajarkan talqin. Sehingga dia mengatakan, aku tetap pegang apa yang dipegang bapak ibuku. Ketika Nabi, wahai pamanku, katakanlah la ilaha illallah, dia mengatakan, wahai Muhammad, aku tetaplah pegang apa yang diyakini datuk-datukku. Tapi kalau yang berpendapat husnuzan meyakini karena dia yang membela Nabi luar biasa, menjaga Nabi, menyayangi Nabi, meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan lebih tepat lagi yang dimaksud Nabi bapakku di neraka itu pamannya Abu Lahab. Karena ini memang jelas, tabbat syada abi lahabin wa tab. Ini ngaji Quran kita betul-betul hanya guru Wahab. Wa tab itu ada tasydidnya, tabbat syada abi lahabin wa tab. Ditahan dulu baru qalqalahnya. Jadi yang mana ada qalqalah, huruf qaf, huruf ba, itu ada qalqalah. Tapi kalau yang tidak ada qalqalah jangan ditambah ujungnya, namanya tawallud, jangan. Mesti dipelankan supaya tidak ada mantul hurufnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan alhamdulillahi rabbil alamin. Bertimbul dia ada tawallud, tipiskan.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada itu tawallud. Jadi betul-betul supaya jangan pas. Tanya dengan ahlinya. Ada guru kita berbahab ya, atau guru-guru yang ada Quran. Tetaplah kita mengaji, belajar, yang kurang belajar terus ya. Baik. Dia Abu Talib pamannya menjaga beliau. Ayah daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Jadi Nabi dengan Sayyidina Ali itu dari kecil Sayyidina Ali sudah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya gelar Sayyidina Ali itu karramallahu wajhah. Dari kecil sampai dia meninggal dunia, tak pernah wajahnya menyembah kecuali hanya kepada Allah. Makanya Allah muliakan wajahnya. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau-beliau ini, apalagi Rasulullah, padahal zaman jahiliyah itu banyak acara-acara maksiat, tapi selalu ditidurkan Allah. Tidak sempat Sayyidina Ali misalnya ya, ada pesta organ tunggal malam-malam, organ tunggal, pesta lah, pesta Quraisy dulu kan malam-malam. Tidak ada terpergi karena ngantuk, tidur, tidak ada pergi. Terselamatkan daripada kegiatan yang sifatnya menyembah kepada selain Allah ataupun maksiat-maksiat. Karena digelar dengan karramallah wajhah. Tentunya Rasulullah SAW dijagakan Allah. Sesudah dilahirkan Nabi SAW menyusu kepada Thuwaibatul Aslamiyah, ini ibu susu pertamanya. Oleh karena beliau tidak mau menyusu kepada ibunya sendiri. Jadi satu bab ada keunikan. Selain tradisi waktu itu memang setiap anak yang dilahirkan disusui oleh ibu susu. Makanya ibu susu mencari siapa bayi-bayi yang akan disusukannya. Mohon maaf, kita mungkin ngaji aja hari ini ya, biar kita habis ataupun lebih cepat kita menyelesaikannya. Apalagi ini tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aslinya kita seumur hidup pun kalau bicara tentang Rasulullah tak pernah habis sebenarnya ya. Karena tidak ada yang tahu sehebat apa beliau kecuali Allah. Dan Allah terus tambahkan ilmu tentang Rasulullah ini, sehingga kalau dikaji tak akan pernah habis-habisnya. Sama dengan tafsir Al-Quran. Kalau dikaji aslinya tak pernah habis-habisnya. Para aulia Allah ada yang diberikan Allah inspirasi ke dalam kalbunya. Tafsir Al-Quran itu sampai 12.000 tafsir penafsirannya. Apalagi tentang Rasulullah ini, penghulu seluruh makhluk Allah. Jika kita ingin menuliskan kelebihan-kelebihannya, air lautan pun tidak ada cukup. Kata Imam Al-Busiri dalam Burdah, wansub ila dhatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila dhatihi ma syi'ta min 'idhami, fa inna fadla rasulillahi laysa lahu haddun fayu'riba anhu natikum bifami maulaya salli daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. Tinggal nunggu giliran Masjid Ansor lagi. Masjid Darun aja sudah kemarin ya. Nunggu Pak Bendahara katanya ya, insyaallah. Wansub ila dzatihi, silahkan engkau nisbahkan, engkau tuliskan, engkau kaitkan, engkau katakan, engkau puji Rasulullah, diri Rasulullah itu, ma syi'ta min karamin, kemuliaan apa saja yang engkau inginkan ada pada Rasulullah. Sebut macam-macam kemuliaan ada pada diri Rasulullah. Wansub ila dzati ma syi'ta min 'izami, keagungan, kehebatan, kedermawanan, apapun yang kau ingin sebutkan lengkap pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tak dapat digambarkan.
Lebih cepat daripada angin yang berhembus kebaikannya. Fa inna fadla Rasulillahi laisa lahu, karena keutamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada batasnya. Haddun fayu'ribu anhu natiqun fi fami, sehingga ada lisan manusia yang sanggup untuk menuturkannya. Ada yang sanggup. Makanya sebanyak-banyak apa yang digambarkan ulama itu hanya sebahagiannya saja. Sebab yang mengetahui kemuliaan beliau sesungguhnya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara khidmat kita, ikhtiar kita, diajarkan Nabi, doa setelah azan itu termasuk doa puncak untuk kita meninggikan Nabi, yaitu pada doa kita, atihil wasilah, berikanlah kepada Nabi kami al-wasilah, kedudukan yang tidak ada tandingannya di surga, namanya al-wasilah, tempatnya, kedudukannya, keistimewaannya. Wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad, sampaikan Nabi kepada makam terpuji yang telah kau janjikan kepadanya ya Allah. Itulah kita doa. Maka doa azan tuh jangan ada khusyuk, maka itu menyambung rohani kita dengan Rasulullah. Salawat setelah azan, salawat setelah qomat, lalu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah, wahai Allah pemilik doa yang sempurna ini, wassalatil qaimah, dan salat yang akan didirikan, ati sayyidina Muhammadan al-wasilah, berikanlah kepada Nabi kami sallallahu alaihi wasallam al-wasilah, tempat yang paling tertinggi yang kau janjikan ya Allah, wal fadilah, dan keutamaan, wab'athu maqaman mahmuda, dan berikan kepadanya makam yang terpuji, yang tertinggi, alladzi wa'adtah, yang telah engkau janjikan, innaka la tukhliful mi'ad, sesungguhnya engkau tidak pernah mengingkari janji. Amin ya rabbal alamin. Sampaikan dengan hati kita. Kata Nabi, wajabat lahu syafaati, siapa orang yang membacanya wajib dapat syafaatku. Jadi tugas kita nih sekarang nih, makanya ngaji tasawuf itu menjadi wajib. Setiap amalan kita tuh wajib dengan hati. Kalau yang biasa kan masih kita campur nih dengan semangat, dengan nafsu, nafsu pun masih masuk juga nanti ya. Yang paling kebanyakannya dengan lalai. Sholat tapi lalai. Puasa dikerjakan lalai ya. Ibarat kata lain di kepala, lain di hati, lain di lahir, lain di batin. Awak sholat Allahu Akbar, zahirnya kan bersama Allah nih, rupanya batinnya keliling dunia, entah kemana-mana, tidak ada sedikit pun bersama Allah. Jadi tugas kita, setiap kita beramal, iringkan dengan hati ya. Saat salawat tuh, saat salawat, nah itu kita mungkin tidak bisa seperti para awliya Allah yang memandang langsung, tapi kita hadirkanlah. Kita memandang, kita salawat ni Allah dengar, malaikat dengar, Rasulullah dengar. Sampaikan ini seperti kita menyampaikan, mempersembahkan langsung ke hadapan Rasulullah. Makanya assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu khitabnya engkau. Dalam bahasa Arab engkau itu untuk orang yang hadir di depan kita, bukan untuk orang yang tidak ada. Untuk orang yang hidup, diajarkan Rasulullah dalam salat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam Muhyiddin Ibn Arabi bergembira saat berkata kepada ibunya, alhamdulillah ma, ananda sudah akil baligh, untuk 14 tahun. Gembira supaya mau taat kepada Allah karena sudah datang masa taklif. Tapi kepada ibunya bertanya, wahai anakku, kenapa engkau gembira? Karena aku sudah akil baligh, wahai ibuku. Sudahkah engkau mendengar waktu engkau mengucapkan salam dalam salatmu, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh? Sudahkah engkau dengar suara Rasulullah menjawab, waalaikumsalam?
belum ibuku. Kalau begitu engkau belum hebat lagi, kata ibunya. Itu ya. Itu baru 14 tahun. Kau baru boleh gembira kalau engkau mendengar jawaban Rasulullah dalam salammu. Ini karena apa maksudnya? Kita ungkapkan itu salam dengan penuh kerinduan, dengan cinta dan tulus dari hati kita. Nah, itu kalau belum sampai ke situ, ayah kita masih. Makanya kita Imam Ghazali, sekurang-kurang tempat khusyuk dalam sholat tuh, sekurang-kurangnya nian. Waktu baca wajah itu, waktu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, waktu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau macam kita ini, kita belajar-belajar ikut para aulia, walaupun tak dapat seperti mereka. Para aulia itu kalau dia baca Quran, dia masuk dalam Quran tuh. Bukan di dunianya lagi, sudah ada di dalam, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kalau masuk riwayat Nabi ini, sudah bukan lagi di Masjid Ansar, dia sudah berada di sana, sudah bersama di Rasulullah, melihat peristiwa itu seperti nyata. Kenapa? Karena hati mereka selalu hidup dan selalu berusaha untuk menyambungkan rohani mereka. Ini kita latih-latih lah, walaupun khayal. Makanya dalam syair ada walau khayalah, datanglah kepadaku Rasulullah walaupun khayalan, walau khayalah, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ibu susu pertama beliau Suwaibatul Aslamiyah. Ini hamba sahaya daripada Abu Lahab. Hamba sahaya Abu Lahab. Jadi ketika Nabi lahir, berlarilah Suwaibah kegembiraan menemui tuannya Abu Lahab. Wahai tuanku, alhamdulillah, syukur kepada Allah, katakanlah. Sebab pada keyakinan umum, semua orang ada keyakinan ada Tuhan semesta alam ini. Walaupun waktu zaman itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulunna Allah. Ketika itu Abu Lahab gembira dapat keponakan. Dengar berita itu, dia langsung mengatakan, terima kasih Suwaibah, kau memberi informasi ini. Sebagai tanda terima kasih, aku merdekakan engkau. Dimerdekakannya Suwaibatul Aslamiyah. Dalam satu riwayat dia sekaligus ibu susu Nabi yang pertama. Jadi Abu Lahab itu disiksa Allah, tapi setiap hari Senin dia dapat jatah minum keluar dari jarinya. Ada mengatakan dari jempolnya, ada salah jarinya, wallahu a'lam. Kenapa? Karena dia pernah bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah syair ataupun perkataan dari Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahmatullah alaih, dia mengatakan, qad jaa fil khabari, telah datang pada kabar, anna hadzal kafir jaa zammuhu, bahwa orang kafir ini sudah dicela, wa tabbat yadahu fil jahim mukhallada, dalam Al-Quran pencelaannya ditetapkan dia celaka selama-lamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnin, ada kabar yang mengatakan bahwa setiap hari Senin yukhaffaf anhu, diringankan azab baginya, lisurur bi ahmada, karena pernah gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Kalau orang kafir saja diberikan Allah karena pernah gembira dengan Nabi Muhammad kelebihan, pakaipa, bagaimana dengan seseorang al-muwahhid yang mentauhidkan Allah, yang mencintai Rasulullah, wa mata muwahhida, dan mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah. Orang kafir aja gembira dapat syafaatnya, apatah lagi jika itu orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah Suwaibah nanti disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ini pun subhanallah peristiwanya ya.
Halimatus Sa'diyah ini di khas Nabi terlalu banyak yang dapat dilihat oleh Halimatus Sa'diyah. Mulai ontanya kurus, awalnya dia tak mau karena memilih yang kaya, karena kalau yang kaya nanti dapat duit banyak, tetapi dia tahu Aminah ini janda, lakinya tidak ada lagi, semua orang tak ada yang mau karena tahu lokak kecil. Itulah manusia ya, karena dari luar makam lokak kecil tidak ada mau. Padahal setelah dapat, subhanallah, dapat permata yang tidak ada tandingannya. Akhirnya dialah yang datang. Karena tak ada bayi lain, dia datang. Diarahkan Allah ke situ. Lalu dia bersedia menjadi ibu susu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan balik, subhanallah, ontanya yang paling laju. Padahal waktu pagi onta dia yang paling lambat karena kecil, kurus. Susu keluar dari ontanya berjalan. Banyak tanda-tanda ikhlas Nabi. Makmurlah kehidupan Halimatus Sa'diyah ketika Nabi berada di rumahnya. Gembalanya, kambing-kambingnya, subhanallah. Kan Nabi memanggil dia ibu, ya, sampai dewasa Nabi memanggilnya mak. Halimatus Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, orang yang beruntung menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu anaknya namanya Syaimah, ukhtur Rasul, saudara sesusu Nabi, saudara sesusu Nabi. Matanya buta, disiksa oleh kafir Quraisy. Tapi ketika itu dia hijrah duluan. Waktu menanti Nabi itu, dia berdebar-debar mendengarkan bahwa Nabi akan datang. Pas mendengar semua orang, tala'al badru alaina, Allahumma shalli wa sallim. Mendengar itu beliau berlari tersungkur, bangun dari kejauhan, ternyata dia memandang Nabi di atas ontanya, menjadi melihat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hati yang sangat mencintai dan merindukan Rasulullah, mendengar Nabi datang, tentu di hatinya ingin melihat. Dikabulkan Allah, terjatuh, buka mata, dia melihat Nabi datang bersama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu arda. Selama 4 tahun sampai 4 tahun beliau bersama Halimatus Sa'diyah. Pada usianya yang ke-10 tahun beliau mengembala kambing dengan pamannya Abu Talib, ikut berdagang bersama pamannya. Kerja Nabi semenjak kecil sudah berdagang ke negeri Syam bersama pamannya, dan inilah dia memperoleh pengalaman yang berharga termasuk dalam bidang perdagangan. Jadi Nabi pernah gembala kambing, Nabi berdagang sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada umur 25 tahun Nabi menikah. Insyaallah kita akan sambung lagi kajiannya pada pertemuan yang akan datang bismillah. Mudah-mudahan sekali lagi itu terakhir ya untuk kajian sifat 20 ini bismillah taala. Selanjutnya kita mengaji kitab Al-Azkar An-Nawawiyah. Mudah-mudahan niat kita semakin mengenal Nabi, semakin dekat, dan berusaha mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين.
يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. نصر من الله وفتح قريب والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.